Shalom jemaat Tuhan, dalam PIK kali ini saya berikan tema karya Roh Kudus dan tipe kepribadian. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman dan menjelaskannya. Roh Kudus bimbing setiap kami yang mendengar dan menontonnya. Terima kasih kami semua dibimbing oleh Roh yang sama itu Roh Kudus. Berfirmanlah kepada kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Karya Roh Kudus dan tipe kepribadian. Terus sekalian, kalau kita bicara soal teori kepribadian, maka kita ingat akan seorang bernama Hippocrates dari Yunani, ya, beberapa abad sebelum Masehi, ya. Dialah yang menemukan dari cairan-cairan pada tubuh manusia, yaitu tipe kolerik, melankolik, sanguinis, dan flegmatik. Itu ditemukan oleh Hippocrates, seorang filsuf Yunani. Nah, saudara sekalian, lalu sudah berabad-abad orang menganut atau percaya pada tipe-tipe seperti kolerik, melankolik, sanguinis, dan flegmatik itu. Ya, ada satu buku yang ditulis oleh Tim and Beverly LaHaye, ya, tentang tipe kepribadian yang bisa diubahkan. Ya, itu bicara soal kolerik, melankolik, sanguinis, dan flegmatik. Nah, lalu pada abad ke-20, sekitar pertengahan gitu ya, ada seorang bernama Carl Gustav Jung dari Austria. Dialah yang menemukan teori behaviorism, teori tingkah laku. Ya. Nah, Carl Gustav Jung ini dengan teorinya ini diadopsi oleh pasangan mama dan anak perempuannya yang bernama Isabel Myers dan Catherine Briggs, ya, Isabel Myers dan Catherine Briggs. Mereka kerjasama, kemudian membuat semacam kuesioner kepada yang ditujukan kepada ratusan ribu orang di Amerika. Dan dia membuat kuesionernya 120 sekian pertanyaan. Ya, saya pernah mengisinya, ya, waktu kuliah di Filipina. Ya. Nah, Myers yang disebut dengan MBTI, Myers-Briggs Type Indicator. Nah, dari teori ini ditemukanlah 4 pasang tipe kepribadian. Ya, extrovert versus introvert. Ya, sensing versus intuitive. Thinking versus feeling, judging versus perceiving. Extrovert versus introvert disingkat jadi A versus E, ya, sensing versus intuitive disingkat jadi S versus N, thinking versus feeling disingkat jadi T versus F, dan judging versus perceiving itu disingkat jadi J versus P, ya. Nah, ini teori MBTI ini dipakai di negara-negara maju, ya, macam Amerika, kemudian berkembang ke berbagai negara di dunia ini, dan salah satunya adalah ke Indonesia. Dan saya sedikit belajar tentang teori ini pada waktu studi lanjut di Filipina. Ya. Nah, kemudian menjadikan teori ini sebagai bahan disertasi saya. Ya. Terus sekalian, mari kita lihat selanjutnya. Oke. Nah, kita perlu tahu pembentukan kepribadian dipengaruhi oleh bawaan sejak lahir dan lingkungan. Ya. Pembentukan kepribadian seseorang dipengaruhi oleh bawaan sejak lahir, inborn, dan lingkungan. Lingkungan seperti apa, membentuk dia seperti apa. Ya. Oke. Lalu, kita perlu tahu bahwa ada 6 hal yang terjadi ketika pembuahan sel telur oleh sperma. Sel telur dibuahi oleh sperma. Ada 6 hal yang terjadi. Saya ambil dari buku yang ditulis oleh Dorothy Marx almarhum. Itu kan boleh judulnya. Ya. Dia bilang ada 6 hal yang terjadi ketika pembuahan sel telur oleh sperma. Yang pertama adalah sifat pembawaan yang kelak diperolehnya dari orang tuanya itu. Sudah ditentukan
pembuahan pertama itu. Sel telur dibuahi oleh sperma. Sifat pembawaan yang kelak diperolehnya dari orang tuanya. Lalu bakat-bakat serta IQ yang kelak dinyatakannya. Bakatnya apa? IQ-nya bagaimana? Ya. Lalu yang ketiga, sifat-sifat pribadi yang kelak dimilikinya. Luar biasa ya. Ya, ada 6 hal yang terjadi ketika pembuahan sel telur oleh sperma. Yang keempat, tinggi badannya kelak. Ya. Dalam pembahasan tentang bayi tabung itu, hasil pembuahan sel telur oleh sperma itu dalam jarak sekitar 3 hari sudah diketahui. Ini tinggi badannya normal, atau bisa jadi giant, raksasa, atau bisa jadi kerdil gitu ya. Oke. Lalu warna mata dan rambutnya. Ya. Warna mata dan rambutnya. Terus yang terakhir adalah kekuatan fisiknya dan mutu kesehatannya. Jadi ini 6 hal yang terjadi ketika pembuahan sel telur oleh sperma. Jadi bagi saudara sebagai suami istri perlu berdoa agar Tuhan pimpin ya proses pembuahan sel telur oleh sperma ini dipimpin oleh Roh Kudus saja. Oke. Nah, sedikit tambahan yaitu kalau kita melihat akan indung telur dan rahim perempuan. Ya, bagi perempuan yang normal ada 2 indung telur kan, kiri kanan ya. Bulan ini indung telur yang sebelah sini, bulan depan indung telur yang sebelah sana ya, bergantian gitu ya. Lalu kalau sudah menikah, maka ketika indung telur menghasilkan sel telur, maka dibuahi oleh sperma itu di saluran ini ya, ini atau ini gitu ya. Tergantung indung telur mana yang berbuah ya. Oke. Lalu terjadi pembuahan di sini. Ya, di sini atau di sini ya. Kalau seperti terjadi pembuahan, maka hasil pembuahan itu akan masuk ke rahim si ibu ya. Dan rahim si ibu akan hasil pembuahan itu akan berupa fetus, itu akan menempel di dinding rahim untuk menghisap sari-sari makanan di situ. Nah, ini ada alat apa? Ini namanya spiral. Nah, kalau ibu-ibu tertentu menggunakan spiral, maaf saya katakan, spiral itu merupakan pengguguran tahap awal. Jadi hasil pembuahan indung telur oleh sperma ketika mau menempel di dinding rahim untuk mengambil sari-sari makanan dijatuhkan atau digugurkan oleh spiral itu. Jadi sekali lagi maaf saya katakan bahwa penggunaan spiral tidak sesuai dengan prinsip Kristiani, prinsip etika Kristen. Karena itu merupakan pengguguran tahap awal. Ya, ketika hasil pembuahan itu mau menempel di dinding rahim, digugurkan oleh spiral itu. Jadi kalau saudara mau menggunakan alat kontrasepsi, gunakanlah yang lain, yang sesuai dengan prinsip etika Kristen, yaitu sebelum terjadinya pembuahan sel telur oleh sperma. Tapi kalau sudah terjadi pembuahan, maka sudah terbentuk 6 hal tadi yang kita sudah pelajari. Itu merupakan manusia dalam taraf yang awal. Ya, jadi kita perlu pahami. Oke. Nah, kita lanjutkan tentang kepribadian. Oke. Tipe yang pertama ekstrovert. Ekstrovert itu dicirikan dengan beberapa sifat, yaitu orang yang suka mengekspresikan keluar. Sedih diekspresikan keluar dengan mimik yang bagaimana. Kalau senang ya diekspresikan keluar juga. Ya, terbuka gitu ya. Oke. Lalu orang tipe ekstrovert itu mengikuti perkembangan sikon. Sikonnya bagaimana? Dia mengikuti perkembangan sikon. Ya.
Orang tipe ekstrovert juga berinisiatif untuk bercakap-cakap. Berinisiatif untuk bercakap-cakap. Ya, kalau ada beberapa orang yang tipe ekstrovert di satu ruang, ya pasti agak ramai karena mereka berinisiatif untuk bercakap-cakap. Ya. Lalu prinsipnya banyak teman, tetapi hubungan dangkal. Semua orang yang ditemuinya, dia selalu berkata, dia say hello, halo, halo, halo. Gitu ya. Memang itulah tipe ekstrovert. Banyak teman, tapi hubungan dangkal. Ya. Nah, contohnya siapa dalam Alkitab? Salah satu murid Yesus, yaitu Petrus. Rasul Petrus adalah contoh pribadi yang bertipe ekstrovert. Ya, jelas sekali. Nah, dari tipe ini, setiap tipe punya plus minusnya. Nggak ada tipe yang sempurna. Nggak ada tipe yang semuanya jelek juga. Ya, ada kebaikannya, ada kelebihannya, tapi juga ada kelemahannya. Nah, tipe ekstrovert ini ada beberapa hal yang perlu dipelajari. Ya, yang pertama apa? Mereka perlu belajar bersikap tenang. Itulah, mereka perlu belajar bersikap tenang. Yang kedua, mereka perlu belajar sabar mendengarkan orang lain. Orang tipe ekstrovert seringkali nggak maunya didengarkan, maunya ngomong, maunya bicara. Tapi orang tipe ekstrovert oleh pimpinan Roh Kudus perlu belajar sabar mendengarkan orang lain, mendengarkan, to listen to orang lain. Nah, orang tipe ekstrovert juga perlu lebih mendalam. Kalau khotbah, kalau mengajar perlu lebih mendalam. Jadi perlu banyak baca, ya, perlu banyak belajar supaya penjelasannya lebih mendalam. Ya. Oke. Nah, orang tipe ekstrovert juga perlu belajar meningkatkan kemampuannya dalam hal bersaat teduh. Untuk tipe ekstrovert yang tulen itu seringkali untuk saat teduh setengah jam saja, satu perjuangan bagi mereka. Sepi itu bisa ngantuk mereka. Ya. Jadi ada teman saya yang kalau saat teduh dia pergi ke luar gitu, di taman itu dia berdoa sambil bicara sama Tuhan dengan lisan. Ya Tuhan sambil jalan gitu. Itu bagi mereka saat teduh. Bagi orang tipe introvert, mana itu saat teduh. Tapi orang tipe ekstrovert, itulah saat teduh bagi saya. Saya bicara, saya keliling taman itu. Saya bicara sama Tuhan. Ya, gitu. Oke. Jadi bagi sebagian orang itu dianggap ribut. Tapi bagi tipe ekstrovert, it's okay. Ya. Oke. Tipe ekstrovert perlu hati-hati dengan omong dahulu baru pikir. Seperti yang terjadi pada diri Petrus. Perlu cepat berkata, biar teman-teman yang lain meninggalkan kau, aku tidak akan meninggalkan kau. Padahal dia 3 kali, setelah itu 3 kali dia menyangkali Yesus. Kenapa? Karena tipe ekstrovert orang tipenya lah suka omong dahulu baru berpikir. Ya, oke. Hati-hati. Oke. Nah, tipe yang sebaliknya yaitu introvert. Orang tipe introvert itu digumuli di dalam hati, dalam pikiran, digumuli. Nah, seringkali mungkin keputusan agak lama karena dia bergumulnya cukup lama, gitu ya. Orang ini bergaul dengan sedikit orang, tetapi mendalam sifatnya. Bukan sekedar say hello, bukan hanya ucapkan hello, 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 ya, tapi mendalam. Nah, walaupun dia bergaul dengan sedikit orang, tapi mendalam. Kalau dia berada di tengah-tengah keramaian begitu dia mungkin cepat pusing ya. Kan dia maunya lebih tenang gitu ya. Hanya bertemu dengan sedikit orang ya, tapi mendalam. Oke. Nah, tipe introvert tuh maunya didekati, bukan sombong, tapi memang tipenya seperti itu. Dia mau didekati orang dulu ya, baru kemudian dia sampaikan pembicaraan yang lebih mendalam.
Ya, bagi mereka, bagi tipe introvert, berdiam diri itu memberi energi. Ya, kalau berada di tengah-tengah keramaian capek dia. Padahal nggak lakukan apa-apa, diam saja. Tapi di tengah-tengah keramaian capek dia. Tapi kalau berdiam diri, bagi dia memberi energi. Silent is golden. Ya. Ketenangan itu satu emas gitu. Tapi tipe ekstrovert sebaliknya. Ya. Semakin sering banyak ketemu orang, semakin memberi energi. Tapi kalau introvert lain, berdiam diri, memberi energi. Contohnya dalam Alkitab siapa? Ini Maria ibu Yesus. Kalau kita lihat dalam kitab Injil Lukas, sering beberapa kali disebutkan Maria menyimpan hal itu dalam hatinya. Beberapa kali ya, Maria menyimpan hal itu dalam hatinya. Ya, memang dia tipe introvert. Beliau tipe introvert. Ya, orang ekstrovert punya kelemahan, orang introvert juga sama. Ya, orang introvert perlu belajar untuk bergaul dengan banyak orang, sehingga dapat memperluas cakrawala berpikir dan lingkup kehidupannya. Nah ini, perlu berusaha dia, perlu belajar untuk bergaul dengan banyak orang. Ya, agar cakrawala berpikirnya lebih luas, ya, dan lingkup kehidupannya pun lebih luas. Oke. Nah, yang berikutnya tipe sensing. Orang tipe sensing itu cirinya adalah dia menekankan pada pengamatan lewat panca indera. Pengamatan melalui panca inderanya. Makanya disebut sensing, senses. Ya. Orang tipe sensing itu cirinya praktis saja. Nggak mau yang teori-teoritis. Nggak suka dia, ngantuk dia. Dan orientasinya pada masa lalu. Ya, tipe sensing ini orangnya senang sejarah, history. Ya. Pemelihara, dia orang tipe sensing itu pemelihara tradisi. Hal-hal yang tradisi nggak mudah berubah. Ya, bahkan bisa saja D3 S3 dia. D dulu selalu sama saja. Itu D3 S3. D dulu selalu sama saja. Ya. Oke. Terus senang sejarah, yaitu senang sejarah, rutinitas, diulang-ulang apa-apa bagi tipe sensing. Dan suka pengulangan, itu tipe sensing cirinya. Ya. Nah, dalam pekerjaan orang tipe sensing lebih tepat ditaruh di bidang produksi, karena mengulang-ulang terus ya, produksi, distribusi, karena hal yang sama terus diulang-ulang, dan penyaluran. Itu. Jadi kalau sudah mau menempatkan seseorang, berikan mereka tes kepribadian. Tipe sensing paling cocok dalam bidang produksi, distribusi, dan penyaluran. Siapa contohnya dalam Alkitab? Contohnya adalah Matius. Kalau kita baca Injil Matius, pasal yang pertama langsung sudah menyatakan silsilah. Ini mainannya orang sensing ini. Ya, senang mereka. Ya, dia pemelihara tradisi, senang sejarah, rutinitas. Ya. Jadi tipe Matius itu ya seorang tipe sensing. Ya, tapi tipe segala macam tipe punya kelemahan, demikian juga tipe sensing punya kelemahan juga. Ya. Pertama statis karena orientasi masa lalu saja, yaitu statis, sehingga saya bilang D3 S3, D dulu selalu sama saja, ya, karena orientasi masa lalu. Karena statis itu sehingga kurang kreatif. Itu tipe sensing. Orangnya tekun namun kurang kreatif. Ide-ide baru tuh jangan dimintakan dari mereka, dari tipe sensing. Sebab mereka adalah orang yang D3 S3. Dia D dulu selalu sama saja. Oke. Nah,
Kebalikan dari tipe sensing adalah tipe intuitif, dari kata intuisi. Pengamatan mereka tipe intuitif ini berdasarkan intuisi. Ya, intuisinya. Nah, tadi kalau tipe sensing orientasi masa lalu, kalau tipe intuitif orientasi masa depan. Masa depan. Ya. Rencana ke depan. Oh, prediksi-prediksi ke depan bagaimana. Ya. Ini tipe orang-orang tipe futuristik masa depan itu tipe intuitif. Ya. Nah, orang ini senang dengan kreasi sendiri, nggak mau dia jiplak karya orang lain, nggak mau. My own creation, creativity, ya, my own creativity, kreasi saya sendiri. Sehingga orang ini memang inovatif, berinovasi terus dia, inovatif. Ya. Suka teori dan prinsip-prinsip, ini tipe intuitif, suka teori dan prinsip-prinsip. Senang cari hal yang baru. Teori yang lama itu sudah dianggap usang, dia mau cari teori yang baru. Metode yang baru, yang lebih maju, yang lebih berkembang. Ya. Itu tipe intuitif. Jadi kalau orang dalam satu tugas itu ada namanya bagian litbang, penelitian dan pengembangan. Pilihlah orang tipe intuitif ini. Bagian litbang itu cocok sekali. Karena senang cari hal-hal yang baru. Dalam Alkitab contohnya siapa? Contohnya adalah Rasul Yohanes. Kalau sudah lihat 4 kitab Injil pertama, Matius, Markus, Lukas, itu ada banyak kemiripannya. Muncullah Injil keempat itu, yaitu Yohanes, yang berbeda sama sekali. Cara penyampaiannya berbeda. Karena dia adalah tipe intuitif, mau sesuatu yang baru. Jadi sampaikanlah oleh Rasul Yohanes. Puji Tuhan. Ya, sama-sama dibimbing oleh Roh Kudus, Roh kebenaran. Oke. Nah, tetapi tipe intuitif juga perlu ditingkatkan. Ada hal yang lemah dari mereka. Nggak ada yang sempurna. Ya. Semua tipe punya kelemahan. Ya. Apa saja yang perlu ditingkatkan? Nah ini, perlu belajar konsisten. Karena mudah bosan. Satu hal kalau diulangi sekali lagi, wah bosan mereka. Ya. Kalau tipe sensing, berkali-kali nggak apa-apa. Tapi kalau tipe intuitif lain, mudah bosan. Ya. Oke. Lalu tipe intuitif perlu belajar untuk teliti. Kan dia pikir semua orang sekali dia sampaikan, dia pikir semua orang udah ngerti. Padahal belum tentu ya. Jadi perlu belajar untuk lebih teliti. Ya. Pengulangan nggak apa-apa ya. Kalau memang itu dibutuhkan. Ya. Perlu belajar sejarah dahulu sebelum berencana ke depan. Iya. Kalau enggak, perencanaan itu akan membuat orang tertentu yang dari tipe sensing berkata, wah ini sesuatu yang baru, wah ini not sakral, enggak sakral nih. Ya. Karena yang memberikan program-program ke depan tuh kurang mengerti akan masa lalu, sejarah itu. Ya, sehingga tipe intuitif perlu belajar sejarah dahulu sebelum berencana ke depan. Ya. Oke, selanjutnya itu tipe thinking, thinking. Ini orang tipe thinking dicirikan dengan berdasarkan sikapnya, keputusannya berdasarkan logika dan objektif saja. Bukan subjektif, objektif saja. Logika dan objektif saja. Ya. Siapa contohnya dalam Alkitab? Contohnya adalah Rasul Thomas. Kita belajar kehidupan Rasul Thomas di dalam kitab Injil Yohanes, jelas
Dialah salah seorang rasul yang sering bertanya kepada Tuhan. Sering bertanya. Lihat Yohanes 14, ya Yohanes 20, ya. Pertanyaan. Walaupun Tuhan jawab. Ya. Dan memang Rasul Thomas adalah salah satu tipe thinking. Ya, menggunakan logika dan objektif saja. Ya. Nggak ada yang sempurna, semua tipe punya kelemahan, sehingga dalam tipe thinking ini, dari tipe thinking ini perlu ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Apa tuh? Yang pertama adalah mereka perlu belajar untuk mengerti perasaan orang lain. Seringkali tipe thinking kurang mengerti perasaan orang lain. Dia pikir ini logis, ini masuk akal, padahal mungkin perkataan atau sikapnya mungkin menyinggung perasaan orang lain atau mengecewakan orang lain, ya. Sehingga mereka perlu belajar untuk mengerti perasaan orang lain. Itu tipe thinking, ya. Nah, tipe thinking perlu belajar percaya bahwa kuasa Tuhan melampaui akal manusia, ya. Kita umat Tuhan perlu menggunakan akal kita, logika kita. Tapi jangan lupa, akal kita, logika kita penuh dengan keterbatasan juga. Ya, kita perlu belajar percaya bahwa kuasa Tuhan yang menciptakan otak kita ini, kuasa Tuhan melampaui akal manusia, supra logika. Oke. Selanjutnya, yang keenam adalah tipe feeling. Tipe feeling ini hidup berdasarkan perasaan dan subjektif, bukan objektif, subjektif. Itu tipe feeling. Kontrasnya dari tipe thinking. Berdasarkan perasaan dan subjektivitas. Ya. Oke, siapa contoh dalam Alkitab? Ya Rasul Yohanes lagi. Rasul yang paling kita lihat terlihat sekali dia seorang yang perasa. Ya, pada waktu Yesus mengadakan perjamuan malam yang terakhir, Rasul Yohanes sampai bersandar di bagian dadanya Tuhan Yesus. Dia mengerti pergumulan sang guru agung itu, yang sedang bergumul tentang Getsemani itu. Ya, dia mengerti, karena memang dia tipe feeling. Ya. Dan kalau kita baca Injil Yohanes dan surat-surat kirimannya, itu yang banyak, yang satu kata yang selalu diulangi adalah apa? Kasih, kasih, kasih. Ya. Ini tipe feeling, itu Yohanes. Ya. Oke. Nah, tipe feeling punya kelemahan juga. Ini ada yang perlu tingkatkan oleh tipe feeling, yaitu apa? Perlu belajar objektif dalam penilaian. Nah, kalau tipe feeling seringkali subjektif saja dia. Tapi mereka perlu belajar objektif dalam penilaian. Hati-hati dengan perasaan yang menguasai kehidupan dan keputusan. Itu tipe feeling. Ya, kita perlu hati-hati jangan sampai perasaan menguasai kehidupan dan keputusan. Minta Tuhan bimbing supaya perasaan dan kehendak dan pikiran itu seimbang. Ya. Perasaan dan pikiran itu seimbang. Oke. Nah, sekarang yang ketujuh, tipe J itu judging. Judging bukan judgment, bukan menghakimi. Tapi tipe judging itu dicirikan dengan suka berencana dan teratur. Ya, jangankan kerja, jangankan belajar, bermain saja perlu ada perencanaan. Perjalanan kemana ada perencanaan. Ya, tipe judging itu suka berencana dan orangnya teratur saja, sesuai dengan perencanaan saja, tersesuai dengan planningnya saja. Ya. Jadi kalau kuliah berapa tahun selesai? 3,5 tahun, 4 tahun, dapat S1. Ya, itu sesuai dengan perencanaan yang teratur. Ya. Siapa contohnya dalam Alkitab? Ya ini Rasul Paulus.
Kita baca dalam Kisah Rasul jelas sekali. Ini perjalanan misi pertama, misi kedua, perjalanan misi ketiga. Ya, terus kemudian dia say goodbye kepada jemaat Efesus ya. Kemudian dia Tuhan bimbing dia ke Roma ya. Nah, saudara sekalian, tipe Paulus adalah tipe judging, suka berencana dan teratur. Ya. Ya. Nah, tipe judging juga punya kelemahan. Ini yang perlu ditingkatkan oleh tipe judging apa? Nah, perlu belajar enggak kaku, perlu belajar fleksibel. Ya ini kalau kita lihat perselisihan antara Rasul Paulus dengan Yohanes Markus yang waktu itu masih muda ya, sehingga akhirnya Paulus sempat ya sudah jangan ajak Yohanes Markus lagi, dia masih muda sekali ya. Ada susah dikit pulang dia minta perlindungan dari mamanya gitu ya, sehingga nggak cocok dengan tipe judging. Tapi puji Tuhan dalam kitab Kolose, dalam kitab 2 Timotius terjadi rekonsiliasi antara Rasul Paulus dengan Yohanes Markus itu ya. Jadi tipe judging ini perlu belajar fleksibel juga ya, perlu belajar fleksibel ya. Nah, orang tipe judging itu perlu yakin bahwa Roh Kudus bisa berkarya tidak sesuai dengan rencana dan target manusia. Karena Roh Kudus itu seringkali melampaui ya pikiran dan rencana kita. Kita waktu lalu nggak sempat berpikir seperti itu, tapi Roh Kudus akhirnya menyatakannya. Bukan berarti kita nggak perlu bikin rencana. Do your part, kerjakan bagianmu. Tapi let God do His part. Biarkan Allah melakukan bagiannya Dia juga, yang melampaui otak kita. Ya, Roh Kudus bisa berkarya tidak sesuai dengan rencana dan target manusia. Itu yang perlu diyakini oleh tipe judging. Ya, puji Tuhan. Oke, dan yang terakhir adalah tipe perceiving. Orang tipe perceiving ini kebalikan dari tipe judging. Orangnya supel, tetapi bertindak berdasarkan kata hati. Bukan bertindak hati-hati, tapi bertindak berdasarkan kata hati. Mungkin bagi bahasa yang seringkali didengar sebagian orang adalah mood. Nah, ini tipe perceiving sangat dipengaruhi oleh moodnya. Ya, bertindak berdasarkan moodnya. Ya, siapa nih contohnya dalam Alkitab? Ya ini, Yohanes Markus ini. Ya, Markus ini adalah tipe perceiving. Ya, oke. Nah, yang perlu ditingkatkan, apakah yang perlu ditingkatkan oleh tipe perceiving? Ya, pertama, perlu belajar untuk berencana dan menyusun target hidup. Menyusun rencana bagi tipe perceiving sulit, karena mereka tergantung mood. Ya. Nah, perlu belajar untuk berencana dan menyusun target hidup. Tahun pertama apa yang harus saya selesaikan, tahun kedua apa. Kalau berpacaran berapa tahun kira-kira saya rencana berpacaran, dan setelah berapa tahun kemudian saya bisa menikah. Yaitu perlu belajar untuk berencana dan menyusun target hidup. Ya. Nah, perlu belajar ketekunan, karena tipe perceiving seringkali berdasarkan mood sehingga kurang tekun. Ya, perlu belajar juga untuk hidup tidak dikendalikan oleh mood, karena mood seringkali berubah, nggak stabil. Ya. Sehingga tipe perceiving perlu belajar untuk hidup tidak dikendalikan oleh mood. Oke, itu penjelasan 8 macam tipe. Ya. Oke. Nah, kalau sudah lihat ya, itu 8 macam tipe itu kalau dikombinasikan jadi 4 huruf itu dihasilkan 16 tipe kepribadian. Ya. Saya puji Tuhan sekian tahun yang lalu pernah menulis buku ini ya, penjelasan tentang 16 tipe kepribadian ya. Saya
tulis berdasarkan buku-buku bahasa Inggris ya. Judulnya Inilah Aku, Inilah Aku. Bagi saudara yang tertarik silakan nanti bisa menghubungi saya. Ya, puji Tuhan. Nah, selanjutnya. Nah, kalau kita melihat teladan pribadi Yesus, Yesus itu sang pencipta. Apa tipe kepribadiannya? Apa dia ISTJ, apa dia ESFP atau bagaimana? Enggak. Tuhan Yesus sang pencipta. Sehingga pasti kepribadian itu beyond daripada tipe-tipe yang lain. Tipe kepribadian Yesus itu bisa bersikap ekstrovert. Dia bisa berada dan melayani orang banyak. Ya, seringkali kita baca kitab Injil, Yesus berada di tengah-tengah orang banyak, mengajar orang banyak, ya bergaul dengan orang banyak. Ya dia bisa bersikap ekstrovert. Ya. Tapi ia juga bisa bersikap introvert. Ya, dikatakan dalam kitab Markus, pagi-pagi benar ia mencari tempat yang sunyi untuk berdoa. Bahkan pada waktu di Getsemani dia semalam berdoa. Ya. 3 muridnya dia tinggal di sana, dia maju, dia berdoa. Ya. Oke. Dia juga bisa bersikap introvert. Ya. Oke. Tapi ia juga bisa bersikap sensing. Dia suka belajar sejarah dan hikmah hidup orang dari zaman dulu. Iya, ini kesenangannya orang tipe sensing kan? Ya, sejarah dan hikmah hidup orang zaman dulu. Ya. Oke, Yesus menguasai itu. Ya. Tapi ia juga bisa bersikap intuitif. Yaitu Yesus lihat saja dalam kitab Matius 25 ya. Dia mengucapkan nubuat-nubuat tentang masa depan. Ya, itu disukai oleh tipe intuitif. Ya memang Yesus juga bisa bersikap intuitif. Dia memperhatikan dia suka mengucapkan nubuat-nubuat yang diucapkan tentang hal-hal yang akan datang, ya. Oke. Ia juga bisa gunakan fungsi thinkingnya, pikirannya. Pengajaran sangat logis, kecerdasannya diakui oleh para ahli Taurat dan para ahli yang lainnya. Kita lihat ahli Taurat sampai terperangah melihat kecerdasannya Tuhan Yesus. Ya, dia bisa gunakan fungsi thinkingnya. Tapi ia juga bisa menggunakan fungsi feelingnya, perasaannya. Dalam Yohanes 11 ketika dia melihat Lazarus sudah meninggal dunia 4 hari ya, Yesus bisa menangis. Dia bisa menangis, maka menangislah Yesus. Yohanes 11 ayat 35. Dia menggunakan fungsi feelingnya. Ya. Oke. Tapi ia juga bisa bersikap judging. Judging itu apa? Berencana ke depan tuh. Lihat pengajaran dalam Lukas 14. Siapakah yang mau bangun menara tidak duduk dulu menghitung biayanya, barang-barang apa, benda-benda apa saja, material apa saja yang dibutuhkan. Ya. Itu adalah ciri orang judging yang suka berencana. Ya. Berencana. Oke. Tapi ia juga bisa bersikap perceiving. Fleksibel dalam memahami kelambanan dan keterbatasan para muridnya. Seringkali kan muridnya nggak ngerti waktu diajarkan. Ya dia memahami kelambanan dan keterbatasan para muridnya dalam mengerti ajarannya, dan juga beliau memahami kelemahan Thomas. Ya, lihat dalam Yohanes 20 itu. Memahami kelemahan Thomas. Oke. Nah, bagaimana hubungan dengan Roh Kudus? Nah, Roh Kudus itu berkarya dalam setiap pribadi umatnya yang berbeda-beda tipe kepribadian itu
Roh Kudus berkarya untuk menjadikan setiap tipe kepribadian agar menjadi lebih baik dan berkenan di hadapannya. Agar kita menjadi lebih baik, kepribadian kita, tipe kita akan menjadi lebih baik dan lebih berkenan di hadapannya. Kalau kita tegas, apakah ketegasan kita lebih berkenan di hadapannya? Jadi berkat bagi banyak orang, gitu ya. Terus berikutnya, Roh Kudus mengarahkan sifat-sifat ke penggunaan tepat. Dalam momen seperti apa dibutuhkan sikap bagaimana, ya. Makanya kalau saudara sebagai pemimpin rumah tangga, pemimpin gereja, pemimpin organisasi, sebelum saudara memimpin rapat, minta pada Tuhan, biar Roh Kudus arahkan sifat-sifatku, keputusanku sesuai dengan penggunaan yang tepat. Gitu. Penggunaan yang tepat dan waktu yang tepat. Gitu. Puji Tuhan. Ya. Oke. Yang ketiga, tujuannya adalah agar menjadi semakin serupa dengan sifat-sifat Yesus. Galatia 4 ayat 19b. Kita harus semakin serupa dengan sifat Yesus. Dalam terjemahan Sehari-Hari dikatakan, saya akan terus menderita, kata Rasul Paulus. Kalau sifat-sifat Kristus belum tertanam pada dirimu. Sifat-sifat Kristus perlu tertanam dalam diri kita masing-masing. Ya. Dan yang keempat, setiap tipe kepribadian berfungsi untuk saling melengkapi dan membutuhkan. Nggak ada yang nggak ada yang satu tipe yang sempurna, nggak ada. Setiap tipe kepribadian berfungsi untuk saling melengkapi dan kita saling membutuhkan. Jadi jangan sombong. Puji Tuhan. Saya ingat, kita tahu lagu ini yang bagus sekali ya. Kita tidak perlu nyanyikan, tapi kata-katanya bagus tuh. Saya ganti satu bagian atas tuh, bagai tanah liat. Kalau aslinya kan bagai bejana. Kalau bejana sudah terbentuk bejana ya. Jadi lebih baik kita nyanyikan bagai tanah liat, siap dibentuk. Ya. Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ya, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ya, setiap kita mohon Roh Kudus bimbing kita. Sehingga kita dibentuk, diproses menjadi pribadi-pribadi yang lebih berkenan di hati Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kesempatan boleh belajar firman Tuhan. Tuhan, apa yang hamba-Mu sampaikan banyak keterbatasan. Tuhan tahu akan segala kebutuhan kami yang mendengarkannya. Kami semua dibimbing oleh Roh yang sama, yaitu Roh Kudus. Bentuklah kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.